Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emak, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan dukung terus konten-konten yang kami tampilkan. Ayo di-subscribe bagi yang belum subscribe. Kali ini kita membahas tentang Lembaga Wali Nagroe. Bagaimana sih penjelasannya? Simak baik-baik ya. Lembaga Wali Nagro disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh di bawah prinsip-prinsip yang independen. Lembaga Wali Nagro juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar, derajat kehormatan. Lembaga ini juga bertindak sebagai pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. Lembaga Wali Nagro adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari Kesepakatan Damai MOU Helsinki. Mengenai ketentuan LWN tercantum di dalam poin 1.1.7 MOU Helsinki. Amanah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Pasal 96 Ayat 4 dan Pasal 97 tentang Wali Nagro, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh Konun. Sejarah awal Lembaga Wali Nagro. Kehidupan sosiologis masyarakat Aceh. Amat terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan eksternal masyarakat pada lingkungannya. Masuknya agama Islam ke Aceh pada abad 13, di mana Sultan Aceh Ali Mugayat VIII Shah merupakan sultan pertama yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam tahun 1507 sampai tahun 1522, kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Salahuddin, tahun 1522 sampai tahun 1530, telah membangun dan menanam aspek-aspek kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis kekhalifahan. Sistem kepemimpinan monarkis ini yang berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kesinambungan perwalian sistem pemerintahan turun-temurun, meskipun pada masa Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636 ada perubahan dengan mengangkat Iskandar Sani, bukan anaknya, untuk melanjutkan tugas-tugas kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan Kesultanan Aceh berakhir. Perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat Aceh beralih ke dalam suasana negara kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah Aceh menjadi salah satu provinsi di dalamnya. Sejarah Aceh menjelaskan bahwa Perang Aceh terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Pasukan Aceh dipimpin oleh TGK Cik Ditiro Muhammad Saman bin Abdullah dan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler. Pasukan Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan Aceh, dan Jenderal Kohler dihukum mati oleh Mahkamah Kerajaan Aceh. Setelah Belanda mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak Belanda membuat ekspedisi yang kedua pada tanggal 25 Desember tahun 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, sedangkan pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Saat itu, pasukan Aceh di Benteng Kutaraja dikalahkan oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 28 Januari tahun 1874, Ketua Majelis Tuhapat Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Kemala mengambil keputusan bahwa, dalam keadaan huru-hara perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, resam di bawah pimpinan tertinggi maka diangkatlah Al-Mutabir, Al-Malik, Al-Mukaram Wali Nagro Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman bin Abdullah. Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman memimpin perang selama 17 tahun. Hingga pada tanggal 29 Desember tahun 1891 beliau diracun di Kuta Anek Galong yang merupakan benteng Aceh pada masa itu. Pada tanggal 31 Desember tahun 1891, pada pukul 5 sore di benteng Anek Galong, pasukan laki-laki duduk beriringan di sebelah kiri TGK Cik Ditiro dan sebelah kanannya pasukan wanita juga duduk beriringan. Wasiat Paduka Yang Mulia Wali Nagro Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman bin Abdullah, yaitu 1. Untuk pasukan laki-laki, TGK Cik Ditiro Muhammad Saman bin Abdullah berpesan, jangan kamu hidup kalau tidak perangi kafir dan jangan kamu mati kalau bukan mati syahid.
Adakah kamu semua mendengarkannya? Samik nawa atakna, kami dengar dan kami taat, jawab pasukan laki-laki. 2. Untuk pasukan perempuan, Tengku Cikditiro Muhammad Saman bin Abdullah berpesan, "Hai anak perempuan, jangan kamu hidup kalau tidak mengerjakan salat dan jangan kamu mati kalau tidak dalam iman. Adakah kamu semua mendengarkannya?" Samik nawa atakna, kami dengan dan kami taat, jawab pasukan perempuan. Setelah itu, Tengku Cikditiro mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah 7 kali berulang-ulang, beliau pun mangkat. Pada tanggal 1 Januari tahun 1892, Tengku Cikditiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman diangkat menjadi Wali Nanggro kedua dan beliau syahid pada tahun 1896 di Kuta Anek Galong atas pengkhianatan oleh Toku Umar Johan Pahlawan. Selanjutnya, TGK Cikditiro Abdussalam bin Muhammad Saman diangkat menjadi Wali Nanggro yang ketiga dan beliau syahid pada tahun 1898. Yang digantikan oleh TGK Cikditiro Sulaiman bin Muhammad Saman yang diangkat menjadi Wali Nanggro keempat. Beliau syahid pada tahun 1902. Pada tahun 1902, TGK Cikditiro Ubaidillah bin Muhammad Saman diangkat menjadi Wali Nanggro kelima. Tidak lama berkuasa, beliau pun syahid pada tahun 1905. Pada tahun 1905, TGK Cikditiro Mahyidin bin Muhammad Saman diangkat menjadi Wali Nanggro ke-6 dan beliau syahid pada tanggal 11 Desember tahun 1910. Pemangku sementara Wali Nanggro adalah TGK Cik Ulhitutwe alias Cikditiro di Garot Muhammad Hasan, yang syahid pada tanggal 3 Juni tahun 1911. Wali Nanggro TGK Cikditiro Muaz bin Muhammad Amin. Pada tanggal 4 Juni tahun 1911 terjadi Perang Alue Bout. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Smith dan pasukan Aceh dipimpin oleh TGK Cikditiro Muaz bin Muhammad Amin. Kapten Smith menyerang 44 pasukan tentara negara Aceh di mana TGK Cikditiro Muaz terdapat di dalam pasukan tersebut. Putra Mahkota pantang menyerah dan akhirnya syahid bersama pasukannya. Kapten Smith menyatakan, "Saya bangga sekali dapat membunuh Putra Mahkota Aceh. Akan tetapi saya sangat malu sebab beliau pantang menyerah dan masih berusia muda belia." Pada tanggal 3 Desember tahun 1911, Wali Nanggro TGK Cikditiro Muaz bin Muhammad Amin syahid. Pihak Belanda mengambil surat Wali Nanggro di dalam kupiah Tengkulok. Lalu, surat tersebut dibawa ke Belanda dan disimpan di Museum Bronbik Belanda. Pada tahun 1968, surat tersebut diambil kembali oleh TGK Hasan Muhammad di Tiro yang diserahkan oleh Ratu Belanda, bernama Ratu Beatrix kepada beliau. Pada tahun 1971, TGK Hasan Muhammad di Tiro pulang ke Aceh setelah 25 tahun merantau ke beberapa negara. Kemudian, TGK Hasan Muhammad di Tiro menyerahkan surat tersebut kepada TGK Cikditiro Umar bin Mahyidin. Dan pada saat itulah TGK Hasan Muhammad di Tiro disahkan dan diangkat menjadi Wali Nanggro. Pada tahun 1974, TGK Muhammad di Tiro pulang untuk kedua kalinya ke Aceh dan bermusyawarah dengan pemuka agama dan mantan pejuang DITII. Dari hasil musyawarah tersebut, maka pada tanggal 4 Desember tahun 1976, dinyatakan Deklarasi Kerajaan Sambungan, yang melahirkan perjuangan kemerdekaan Aceh. Perubahan tatanan kepemimpinan dari sistem sultan kepada sistem negara nasional. Masyarakat Aceh dari aspek sosiologis politik berdampak penggiringan kepada sistem demokrasi dan pilihan rakyat. Meskipun pada saat itu penerapan sistem ini amat syarat dengan nilai-nilai politik sentralisasi. Hal itu terbukti dengan tidak pernah dilakukan pemilihan umum untuk menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, baik tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten dan kota. Kondisi ini telah membuat masyarakat Aceh pada akhirnya kehilangan makna kepemimpinan Wali Nanggro, baik dari aspek literatur maupun aspek kelanjutan kepemimpinan kesultanan. Lembaga Wali Nanggro pasca Perdamaian Sunting. Lembaga Wali Nanggro dibentuk sebagai implementasi salah satu butir nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, tanggal 15 Agustus tahun 2005, MOU Helsinki. Dalam angka 1.1.7, MOU Helsinki disebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk lembaga Wali Nanggro dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.
Menindaklanjuti butir kesepakatan tersebut maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ketentuan tentang pembentukan Lembaga Walinangro kelak ditetapkan melalui sebuah konun. Pengesahan Konun Walinangro juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu 1. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generale, ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum yang umum. 2. Asas Pacta Sunt Servanda, asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan itikat baik atau good faith. LWN dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagaimana disebutkan dalam konun tersebut. Pemimpin lembaga dikenal dengan nama Walinangro dengan lakap atau gelar Al-Mukarram Maulana Al-Mudabir Al-Malik. Lakap tersebut berdasarkan peralihan perangkat Kerajaan Aceh. Pada tanggal 16 Desember tahun 2013 Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar dilantik sebagai Walinangro Aceh ke-9. Nah, itu dia penjelasan tentang Walinangro yang ada di Aceh. Terima kasih.